di balik kebijakan itu ada kebijaksanaan yang juga menjadi bahan pertimbangan Betul. agar perusahaan yang ada di Jember Iya. terus berkembang. Betul. gitu ya. Betul. Betul. Gitu. Sebelum saya tutup, Pak, ngopi dulu, Pak. Oke, silakan, monggo. Kita sambil menikmati kopi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita bisa ngobrol santai bersama Bapak Kadisnaker Kabupaten Jember, Bapak Kadis Suprihandoko MM, sehingga kita bisa tahu bagaimana aturan tentang THR yang sebenarnya. Oke. Nah, intinya Kabupaten Jember, Pemkab Jember adalah welcome terhadap terciptanya hubungan industri Pancasila yang harmonis. Yes. Sehingga perusahaan yang ada di Jember bisa berkembang dan banyak investor masuk ke Jember, dengan kota Jember yang letaknya strategis. Sangat strategis. Oke. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Terima kasih Bapak Kadisnaker. Oke. Matur sembah nuwun silaturahimnya. Ini bulan Ramadan waktunya wis bisa keliling mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir dengan sebuah informasi dari dunia tenaga kerja, yaitu ngobrol santai bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Dr. Andes Suprihandoko MM, tentang THR Kabupaten Jember tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak obrolan santai Lukman Republik, Kabiro Jember, Media Nasional Sinopsis.co.id bersama Kadisnaker Kabupaten Jember, Dr. Andes Suprihandoko MM berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.co.id. Malam hari ini saya bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, yaitu Bapak Dr. Andes Suprihandoko MM. Dan kali ini saya ngobrol santai bersama Bapak Kadisnaker, Bapak Dr. Andes Suprihandoko MM, tentang tunjangan hari raya. Assalamualaikum Bapak Kadisnaker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah, sehat walafiat teman-teman. Yang penting sehat. Ya. Ini terkait dengan tunjangan hari raya, di mana puasa ini sudah malam 13 dan besok hari ke-13. Gimana tentang tunjangan hari raya? Ya, ini luar biasa. Terima kasih atensinya Mas Lukman Republik yang sangat memperhatikan pada masyarakat Kabupaten Jember. Ini alhamdulillah kami sudah melaksanakan upaya rapat koordinasi dan sosialisasi kepada para pengusaha, para HRD. Tepatnya pada hari Jumat kemarin kami sudah mengundang, walaupun tidak seluruhnya melalui luring, tapi walaupun secara daring saya harapkan untuk maksimal. Jadi sangat jelas, aturannya juga jelas bahwa THR keagamaan ini harus dibayarkan secara tunai, tidak boleh dicicil, dan waktunya itu juga dibatasi oleh pemerintah. Paling akhir adalah H-7 Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini untuk menjadi perhatian semua. Karena apa? Karena ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja kita, apalagi di Kabupaten Jember ini mayoritas pekerjaannya adalah masyarakat yang beragama Islam. Tentunya ini satu yang ditunggu-tunggu. Oleh karena itu kami sudah melakukan sosialisasi dan alhamdulillah respon dari para HRD yang hadir, para pengusaha yang hadir itu semuanya ada kesanggupan. Tapi kesanggupan itu masih dalam batas lisan. Kami menunggu kesanggupan tertulisnya. Kami buka di situ ada posko pengaduan yang menurut Kementerian Tenaga Kerja itu ada posko namanya ini tak sebutkan, saya takut salah ini sih melihat teks saya Mas Lukman.
ada posko pengaduan THR, namanya adalah posko Wakul, yaitu Wadul dan konsultasi tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024. Ini kami buka jam kerja Mas, karena bulan Ramadan, jadi teman-teman agar tidak terganggu ibadah sholat tarawih dan ibadah puasanya, saya sesuai dengan arahan dari Kementerian Tenaga Kerja, kita buka kalau hari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian untuk hari Jumat itu sampai jam setengah 4, jadi jam 15.30. Karena hari menjelang hari Minggu, jadi menjelang hari Sabtu Minggu kan hari libur, jadi teman-teman menambah waktu itu. Ini bisa langsung menghubungi, kalau misalnya lewat WA bisa melalui petugas kami ini, calon mediator ini Pak Muhammad Qasim STP MP, ini lewat WA-nya 081135000921 atau ke nomor WA berikutnya Mbak Woni Martias Tuti 081358982200. Nah, itu nanti akan ada pengaduan dan ada solusi. Makanya kami sudah mempersiapkan ada 2 tim yang kami minta untuk membantu, yaitu dari Dewan Pengupahan Kabupaten dalam rangka menertibkan itu. Kemudian satu lagi, kami punya tim deteksi dini, jadi nanti setiap ada keluhan dan lain sebagainya, barangkali tim kami akan segera turunkan ke perusahaan mana yang kira-kira tidak mematuhi aturan itu. Dan kepatuhan ini merupakan instruksi langsung dari Pak Bupati terkait bagaimana agar kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember juga diperhatikan melalui perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Jember. Kira-kira seperti itu. Kalau ada perusahaan yang kira-kira tidak mampu untuk membayar THR, nah ini ketidakmampuan ini kan harus kita lihat Mas. Jadi kalimat yang paling gampang disebutkan itu kan kalimat tidak mampu. Makanya kami punya tim untuk mendeteksi apakah betul perusahaan itu tidak mampu. Dan THR ini kan sudah menjadi acara rutin setiap tahun. Tentunya ya kewajiban itu harus dibayar karena dia berhadapan dengan regulasi. Terlambat aja ada dendanya itu Mas Lukman. Jadi harapan kita tidak adalah alasan karena tidak mampu. Itu mana mungkin perusahaan yang tidak memiliki manajemen yang jelas, itu kan akumulasinya kan sejak THR tahun lalu dibayarkan kan sudah harus disiapkan itu, manajemen keuangan kan harus sudah mengatur sehingga tepat pada waktunya harus dibayar itu kan gitu Mas Lukman. Jadi ada tim khusus? Ada 2, ya kita siapkan 2 tim. Selain Disnaker secara kedinasan, kita mengajak tim Dewan Pengupahan Kabupaten untuk menertibkan bagaimana memberikan upah. Ini kan kategorinya kan kategori hitungannya THR ini kan hitungannya kan standarnya kan upah. Jadi aturan mainnya itu berdasarkan ketentuan yang sudah direkomendasi oleh Depekap dan menjadi instruksi Bupati bahwa untuk yang UMK ya tentunya dibayar sesuai UMK itu. Apabila dia bekerja selama 1 tahun penuh, berarti dia sesuai dengan gaji terakhir itu. Tetapi kalau misalnya baru 2 bulan 3 bulan, maka teknis pembayarannya juga harus tetap dibayar itu. Bukan berarti masih baru belum 1 tahun, tidak seperti itu. Itu aturan yang barangkali yang dulu masih seperti itu, kalau sekarang tidak. Jadi aturannya adalah misalnya masa kerja baru 3 bulan misalnya, ya 3 bulan itu dibagi 12 dikalikan berapa upah? Ya, dikalikan berapa upah terakhir yang diterima itu harus dibayar itu. Kan seperti itu. THR ini diberikan bukan hanya untuk karyawan kontrak ya, karyawan kontrak atau karyawan tetap, termasuk pekerja harian itu juga apa mendapatkan THR juga? Iya. Pekerja sudah melebihi 3 bulan ini. Ya sebetulnya kan begini Mas, namanya THR itu kan hubungannya antara pekerja dan pemberi kerja. Sehingga ketika bicara THR maka dimanapun dia melekat pekerjaan itu seharusnya pemberi kerja itu yang sudah mengkalkulasi sendiri. Jadi sama-sama memiliki integritas, memiliki tanggung jawab, memiliki kejujuran dan memiliki disiplin. Sehingga tidak harus teriak-teriak para buruh minta THR sampai
matur ke wakul yang kami sediakan. Itu harapan kami walaupun ada itu hanya sekedar ada saja lah, kalau bisa jangan sampai terjadi wadulan, kemudian menurunkan tim untuk melakukan inspeksi pada perusahaan, kan nanti akan jadi tidak enak kan, seperti itu. Harapan kami hubungan industrial yang harmonis ini betul-betul sama-sama saling dijaga, baik oleh para pengusaha maupun oleh para karyawan. Jadi karyawan itu sebetulnya kan punya tanggung jawab juga kan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menguntungkan perusahaan, agar untungnya itu juga untuk kesejahteraan para pekerja juga akhirnya kan, seperti itu. Jadi pemberian THR tidak melihat kepada status daripada pekerja, yang penting itu pekerja gitu ya. Ya, seharusnya seperti itu Mas Lukman. Ya, walaupun dilihat statusnya kan di perusahaan itu kan juga ada status karyawan tetap, ya, karyawan kontrak. Istilahnya kalau yang sekarang istilahnya PKWT dan PKWTT. Ya. Jadi tidak harus PKWTT tidak, misalnya apa PKWT tidak begitu. Pekerja. Iya. Ya, jadi jelaskan hitungannya. Jadi kalau PKWTT mungkin sudah jelas lah, karena waktunya udah lama dia bekerja di situ, udah pastilah. Tetapi yang baru dikontrak 3 bulan misalnya, kemudian tidak diberi, janganlah, ya tetap diberi hitungannya tadi. Ya. Kalau aturan lama kan berapa lama kerja, misalnya 3 bulan, 3 dibagi 12 kalikan depan. Betul. Ya sama dengan itu. Tetap seperti itu. Kalau KWT paling tidak 1 kali gaji. Ya. Ya itu pun juga pedomannya hitungannya gaji terakhir itu. Ya, gaji terakhir yang diberikan. Tetapi kalau memang perusahaan itu sudah memiliki aturan, sudah memiliki kebiasaan yang kadang-kadang tidak harus berpedoman pada itu, tapi sudah ada komitmen dari perusahaan, ada perjanjian kerja bersamanya dan lain sebagainya. Nanti kalau THR bagaimana, ya harusnya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan itu, tidak merusak itu kemudian mengikuti ini ketentuan yang sudah ditetapkan perusahaan itu kan. Banyak atau perusahaan-perusahaan yang profit bisnisnya bagus sehingga memberikan THR itu betul-betul yang menjadi sebuah solusi untuk merayakan hari raya Idul Fitrinya para pekerja itu kan ada Mas. Jadi ada yang THR itu sampai bisa terima 10 juta, 15 juta, tapi diakumulasikan dengan prestasi-prestasi lain yang sudah disepakati oleh perusahaan itu. Makanya kan ke depan ini kan kami berharap hubungan industrial agar harmonis, agar lebih kondusif, tidak terlalu banyak demo. Harapan kami kan setiap perusahaan yang memiliki LKS bipartit. Jadi jauh sebelum THR dibicarakan itu antara serikat pekerja yang di situ itu sudah berkomunikasi dengan manajemen. Hati-hati, waspada, ini segera THR dan lain sebagainya, sehingga tepat pada waktunya semuanya udah siap kan gitu. Sehingga tidak ada gejolak semacam aksi turun jalan kayak tahun-tahun dulu. Harapan saya seperti itu, karena ketika aksi turun jalan ini, kalau misalnya hanya persoalan sepele yang sesungguhnya bisa diselesaikan secara hubungan industrial yang baik, itu juga menguras energi kan Mas. Mereka unjuk rasa tidak bekerja, mereka juga mengganggu lalu lintas yang lain. Itu bukan berarti mengebiri unjuk rasa, tidak, tapi hal-hal yang tidak terlalu besar, kalau bisa ya jangan sampai terjadi unjuk rasa. Kan harapan untuk deteksi. Betul. Harapan kami untuk mengeliminir persoalan-persoalan yang kecil, jangan sampai mencuat, misalnya hanya persoalan 1 orang aja misalnya di PHK, kemudian unjuk rasa melibatkan ratusan orang, ini kan tidak efektif. Itu ke depan itu harapan kami, saya sebagai kepala dinas tenaga kerja harus tugas saya mengeliminir itu. Kapan waktu pembayaran THR? Kalau dihitung tanggal, insya Allah kalau dengan prediksi namanya Hari Raya Idul Fitri itu kan ditentukan oleh sidang ya. Nanti sidang baru memutuskan. Tapi hitungan kami ini kalau H-7 itu sesuai kalender itu kira-kira tanggal 3 lah Mas. Paling akhir itu tanggal 3 April itu harus semua udah terbayar. Iya, terbayar. Dan tidak boleh dicicil Mas. Itu yang perlu diingat. Semuanya ke H-7, terlepas hari raya kapan gitu ya? Iya, H-7, tapi kalau berdasarkan kalender yang sudah ada, itu kira-kira tanggal 3 April harus sudah dibayar. Terlambat denda Mas, ada dendanya 5% kalau tidak salah itu. Undang-undangnya mengatakan begitu. Dan 5% ini, denda ini bukan berarti menghilangkan kewajibannya harus tetap dibayar. Ya, katakan misalnya yang sudah PKWTT dengan 2.660.000 misalnya, ya itu harus dibayar ditambah 5% karena keterlambatan itu, kan gitu. Mudah-mudahan semua berjalan kondusif Mas Lukman. Harapan kami kan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember hari ini memang memperjuangkan bagaimana para pencari kerja yang diterima bekerja di perusahaan-perusahaan itu betul-betul menjadi tenaga kerja yang kompeten, sehingga dia sudah memiliki integritas,
tanggung jawab, kejujuran, dan memiliki disiplin yang memang sudah standar. Kemudian yang kedua, bagaimana setiap pencari kerja yang diterima kerja di Kabupaten Jember, di perusahaan-perusahaan itu memiliki etos kerja yang baik, memiliki kreativitas, inovasi, dan memiliki daya saing, sehingga tidak merugikan perusahaan tapi akan mendukung produktivitas. Kemudian yang berikutnya, kita berharap setiap tenaga kerja memiliki kemampuan untuk bersinergi, berkolaborasi, dan upaya-upaya akselerasi bagaimana agar sama-sama menguntungkan. Di antara kalangan buruh juga sangat menguntungkan, para pengusaha juga produktivitasnya tinggi, sehingga terjalin hubungan industrial yang harmonis. Itu harapan kita seperti itu. Nah, dengan seperti ini, nanti kami berharap bahwa para pengusaha itu karena merasa terfasilitasi dengan tenaga yang kompeten itu tadi, hubungan industrial yang harmonis itu, paling tidak ngajak teman-temannya, ayo kita rame-rame investasi di Jember, lahannya masih luas, jangkauan wilayahnya sangat strategis, karena kita ini kan di tengah, Mas. Jadi marketingnya itu kan bisa ke Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan sekitarnya itu kan deket banget kalau dari Jember ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa didukung oleh semua pihak. Iklim kerja juga apa ya, pemerintah sendiri juga welcome. Betul. Dan kami tidak saklek pada perusahaan itu. Karena begini, perusahaan itu ada pekerjaan yang harus dikerjakan 25 orang. Dia tidak mampu membayar UMK sesuai dengan standar. Kalau dia harus bayar, dia hanya mampu bayar 10 orang. Akhirnya 15 orang ini tidak bekerja. Nah, ini yang saya masih memberikan toleransi, dan supaya perusahaan yang kecil itu juga bisa berkembang. Karena kalau perusahaan ini hanya mempekerjakan 10 orang, maka dia tidak akan bisa memproduksi barang yang diinginkan, karena tenaganya harus 25 orang. Nah, ini hal seperti ini yang penting, ini yang harus ada perjanjian kerja bersama. Jadi ada suratnya, ayo aku tak kerja usaha tapi mampuku gaji sekian, tapi ya sambil terus dibaca itu neraca bisnisnya seperti apa, nanti ditingkatkan dan seterusnya. Harapan kami perusahaan-perusahaan kecil tetap terus tumbuh dan berkembang. Nah, sehingga nanti makin banyak perusahaan, pencari kerja kita itu banyak sekali, Mas. Itu yang perlu kita antisipasi bersama. Saya kira itu, Mas. Di balik kebijakan itu ada kebijaksanaan yang juga menjadi bahan pertimbangan agar perusahaan yang ada di Jember terus berkembang. Betul. Gitu ya. Betul. Sebelum saya tutup, kopi dulu. Oke, silakan, monggo. Kita sambil menikmati kopi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol santai bersama Bapak Kadisnaker Kabupaten Jember, Bapak Kandes Supianto KMM, sehingga kita bisa tahu bagaimana aturan tentang THR yang sebenarnya. Oke. Intinya Kabupaten Jember, Pemkab Jember adalah welcome terhadap terciptanya hubungan industri Pancasila yang harmonis. Sehingga perusahaan yang ada di Jember bisa berkembang dan banyak investor masuk ke Jember dengan kota Jember yang letaknya strategis. Sangat strategis. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Terima kasih Bapak Kadisnaker. Mengatur sembilan silaturahimnya. Ini bulan Ramadan, waktunya bisa keliling mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.